Nah, sekarang kita akan mendiskusikan mengenai rangkaian hambatan panas atau thermal resistance circuit ya, atau thermal circuit. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai thermal resistance pada sebuah slab atau pada sebuah tembok ya, seperti ini. Jadi apabila di sini tembok ya atau slab di sini memiliki perbedaan suhu antara sisi kiri ya dengan sisi kanan, kita sebut sisi kiri ini bersuhu T1 dan di sisi kanan bersuhu T2, maka akan ada aliran panas yang mengalir dari kiri ke kanan. Nah, akan tetapi dalam kenyataannya ternyata aliran panas dalam slab ini atau dalam tembok ini itu mengalami hambatan, yang mana hambatan ini disebabkan oleh material itu sendiri atau oleh slab ini atau oleh tembok ini. Nah, tadi kita sudah membahas bahwa hambatan panas atau resistansi thermal ya, resistansi thermal yang disimbolkan dengan R itu didefinisikan sebagai berikut, di mana R sama dengan L per K dikali A ya, di mana tadi L itu adalah tebal dari tembok ini, kemudian K adalah konduktivitas thermal dari tembok ini, dan A adalah luas ya, A adalah luas permukaan ya, luas permukaan dari tembok yang dilalui oleh panas ya, seperti itu. Nah, jadi kita sudah belajar bahwa resistansi thermal itu merupakan kombinasi dari tiga parameter ini. Dengan kata lain, resistansi panas itu dipengaruhi oleh tebal tembok, konduktivitas thermal bahan dari si tembok ini atau slab ini, dan luas permukaan yang dilalui oleh panas ya. Dan tadi kita juga sudah belajar bahwa resistansi ini kita peroleh dengan mengambil analogi ya, analogi kelistrikan ya. Nah, berbicara mengenai analogi kelistrikan ya, kita juga tahu bahwa resistansi atau hambatan listrik itu dapat dirangkai ya, resistor itu dapat dirangkai sehingga kita kenal rangkaian hambatan atau rangkaian listrik, di mana kita kenal dalam rangkaian listrik ya atau rangkaian hambatan listrik itu ada dua jenis ya yang kita kenal, yaitu yang pertama rangkaian seri, yang kedua rangkaian paralel. Nah, rangkaian seri ya itu adalah rangkaian resistor yang disusun atau dirangkai sebagai berikut ya, seperti ini ya. Dia resistornya disusun secara berurutan ya atau series ya, seperti ini R1 R2 ya. Ini adalah rangkaian hambatan listrik seri. Maka total dari hambatan listrik yang dirangkai secara seri ini ialah R total sama dengan R1 ditambah R2. Nah, kemudian rangkaian paralel seperti apa? Nah, rangkaian paralel itu adalah rangkaian resistor yang disusun seperti berikut ya. Ini titik 1 ya. Ini R1 disusun secara paralel ya. Artinya dia sejajar ya. Ini R1, R2 ya, seperti itu. Maka rangkaian total dari rangkaian paralel ini kita kenal ya sebagai berikut. Seper R total itu sama dengan seper R1 ditambah dengan seper R2. Nah, seperti itu ya. Nah, ini merupakan rangkaian listrik ya. Nah, kembali lagi ya bahwa analogi kelistrikan ya atau kelistrikan itu analog dengan transfer panas ya atau aliran panas. Maka rangkaian listrik juga analog ya dengan rangkaian thermal seperti itu. Maka dengan demikian rangkaian thermal itu juga ada dua jenis, bisa disusun secara
seri, bisa juga disusun secara paralel seperti itu. Nah ya, jadi rangkaian thermal juga ada yang disusun secara seri, ada juga yang disusun secara paralel. Nah, kalau terdiri dari satu tembok, maka resistansi thermalnya seperti ini ya. Rangkaian resistansi thermalnya seperti ini, R sama dengan L per K kali A. Nah, sekarang kalau tembok ini atau slab ini disusun secara seri, akan seperti apa? Nah, sama dengan susunannya dengan rangkaian seri pada rangkaian listrik ya. Kalau tadi rangkaian seri disusun secara berurutan ya, seperti ini. Nah, misalkan di sini R1, ini R2, maka ini V1 ya, potensial 1, potensial 2, dan potensial 3. Oke. Nah, slab yang disusun secara seri bentuknya sebagai berikut ya. Misalkan kita punya dua slab atau dua tembok yang memiliki resistansi yang berbeda ya. Seperti ini kita susun secara seri ya. Sebentar ya. Nah, kita susun ini misalkan slab 1 atau tembok 1, lalu ini adalah tembok 2. Nah, seperti ini ya. Nah, dengan demikian ya, kita bisa tulis ya, di sini adalah T1 ya, sisi yang ini adalah T1, ini T2, dan ini T3 ya. Maka ini adalah resistansi thermal benda satu ini memiliki resistansi thermal R1, dan slab benda kedua atau slab 2 ini atau tembok kedua memiliki resistansi thermal R2. Nah, dengan mengikuti analogi dari rangkaian listrik seri, maka rangkaian hambatan panas ya, hambatan panas seri itu dapat dituliskan sebagai berikut. R total ya secara seri itu sama dengan R1 ditambah R2. Maka R total sama dengan R1 berarti L1 per K1 dikali A1 ditambah L2 per K2 kali A2. Nah, ini adalah hambatan total ya dari rangkaian hambatan panas ya. Oke. Nah, ini ya. Nah, lalu yang rangkaian paralel seperti apa? Nah, mengikuti susunan ini ya. Maka rangkaian paralel ya, rangkaian hambatan panas paralel juga sama ya. Tadi kita lihat berarti susunannya sama seperti ini ya. Berarti di sini misalkan ada dua buah slab yang disusun secara sejajar ya, seperti ini. Nah, slab ini dipisahkan oleh sebuah insulator ya. Insulator itu dia bersifat sebagai pengisolasi atau penghambat panas. Jadi jika di tengah ini disusupi oleh sebuah isolator, maka tidak akan ada panas yang berpindah dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa panas ini hanya berpindah dari kiri ke kanan ya. Ini insulator. Nah, dengan demikian apabila ada panas yang mengalir ke sini, maka dia akan terbagi dua, satu ke slab atas ya atau tembok atas, dinding atas, yang satunya ke dinding bawah ya. Jadi ini dia menjadi
ini kita sebut atas Q1, di bawah ini Q2. Maka jumlah panas yang keluar juga akan sama lagi, ya. Nah, ini Q. Maka kita tahu di sini bahwa Q dot itu sama dengan Q1, ya, ditambah dengan Q dot 2. Ya, jadi ini analog juga mirip dengan hukum Kirchhoff, ya, hukum arus Kirchhoff, di mana aliran listrik yang masuk, arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Maka sama juga dengan ini, ya. Jumlah aliran panas yang masuk sama dengan jumlah aliran panas yang keluar. Nah, dengan demikian kita bisa tuliskan rangkaian hambatannya, ya, berarti 1/R total, ya, sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2, atau dengan kata lain 1/R total itu sama dengan K1 kali A1 per L1 ditambah K2 kali A2 per L2, ya. Jadi ini adalah 1/R total dari hambatan panas paralel. Atau ini bisa kita tuliskan, ya, menjadi sebagai berikut, ya. Nah, rangkaian total paralel kita bisa tuliskan ini menjadi seperti ini, ya, paralel. R total sama dengan L1 dikali L2 per L2 dikali K1 kali A1 ditambah L1 kali K2 dikali A2, ya, seperti itu. Jadi ini adalah rangkaian total untuk hambatan panas yang disusun secara paralel, ya, seperti ini. Nah, ini, ya. Oke, ini kalau dia disusun dengan dua, ya, terdiri dari dua slab, ya, dari baik seri maupun paralel. Kalau 3 atau lebih gimana? Ya sudah, kalau dia terdiri dari N, dari 3, maka R1 tambah R2 tambah R3 untuk yang seri. Kalau N berarti R1 tambah R2 tambah R3 sampai dengan ditambah dengan R ke N, sama dengan resistansi total untuk paralel, ya. Maka 1/R total itu sama dengan K1 A1 per L1 ditambah K2 A2 per L2 ditambah dan seterusnya sampai Kn kali An per Ln, seperti itu. Ya, ini adalah rangkaian hambatan panas, ya, atau thermal circuit. Jadi dia analog dengan rangkaian listrik seperti itu. Oke, jadi kita kenal bahwa hambatan thermal juga bisa disusun secara seri dan juga disusun secara paralel yang aturannya juga sama atau analog dengan rangkaian listrik atau rangkaian hambatan listrik. Seperti itu.